Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera kerabat SDGs Desa. Kembali kita berjumpa di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Kerabat SDGs Desa, mengawali perjumpaan kita di pekan kedua lah ya, pekan kedua Januari 2024 ini. Ruang cakap SDGs Desa episode 212. Hari ini akan mengulas topik yang sangat luar biasa karena ini bertepatan juga dengan lahirnya Undang-Undang Desa, gitu ya. Tapi kita pagi ini 10 tahun Undang-Undang Desa. Nah, untuk mengulas topik ini nanti akan hadir bersama kita Pak Ivanovic Agusta, Kepala Badan Pengembangan Informasi Kementerian Desa, dan juga untuk pagi ini kita akan dihadiri juga dengan narasumber dari salah seorang pelaku nih, pelaku lahirnya Undang-Undang Desa, yaitu Pak Suryo Koco Suryo Putro selaku Ketua Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, pendiri Parade Nusantara. Nah, kebetulan juga Pak Suryo Koco Suryo Putro atau yang akrab kita sapa dengan Pak D. Koco sudah hadir bersama kita di ruang cakap SDGs Desa. Selamat pagi Pak D. Pagi-pagi. Wah, ini luar biasa nih Pak D sudah hadir di ruang cakap ya pagi ini. Nah, sebelum kita nanti berbicara lebih jauh nih Pak De, terkait juga dengan momentum strategis hari ini kan juga bertepatan dengan ini ya, lahirnya Undang-Undang Desa, tepatnya pada 10 tahun yang lalu di tahun 2014, Undang-Undang Desa lahir setelah melalui proses panjang, eh, ya baik mulai dari diskusi, perumusan, sampai juga akhirnya kemudian disetujui, ya, dibahas, disepakati, disetujui di DPR RI, gitu ya, di era Pak SBY ketika itu, dan tidak kurang dari 7 tahun kalau tidak salah ya, pada ya tidak kurang dari 7 tahun proses inisiasi lahirnya Undang-Undang Desa, dan hari ini Undang-Undang Desa sudah memasuki usia ke-10 tahun. Nah, mungkin sambil Pak Ivan Nafik juga sudah hadir bersama kita. Selamat pagi, Gus. Sudah tersambung, Gus Ivan? Halo, Gus. Halo. Oke. Ya. Selamat pagi juga, Gus Ivanovic, Kepala Badan Pengembangan Informasi Kementerian Desa. Gus Ivan. Nah, ini sebelum nanti kita minta kepada Pak Dekoco nih, Gus, terkait dengan topik kita hari ini, 10 tahun Undang-Undang Desa, ini kan momentum yang sangat strategis nih, Gus Ivan. Iya. Eh, Dana desa, tentu saja bicara Undang-Undang Desa dan dana desa eh, sangat erat ya, sangat erat kaitannya dan sangat terasa dampaknya bagi desa hari ini. Nah, mungkin sebelum berbicara lebih jauh bagaimana implementasi desa, undang-undang desa, dana desa, dan hal-hal lainnya terkait dengan desa, kita ingin eh, mengulas soal bagaimana sejarah undang-undang desa dan juga mungkin ada hal-hal lain yang dapat diinformasikan, Gus, terkait perkembangan eh, apa Kementerian Desa hari ini dan juga desa hari ini. Monggo silakan Gus Ivan. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Gus Koco sudah berkenan hadir di sini. Jadi ada hal yang penting ini Ustadz pada hari ini 15 Januari 2024 adalah boleh dikatakan ulang tahun sampai ke angka 10 ya. Jadi satu dasawarsa dari Undang-Undang Desa. Nah, yang kiranya penting direfleksikan adalah kita tahu bahwa undang-undang dengan 10 tahun, apalagi undang-undang berkaitan dengan kewilayahan seperti ini, itu sering dianggap sudah matang dan kemudian sudah saatnya direvisi. Mungkin persoalan revisi bukan hal yang tabu,
tapi eh, yang akan direvisi seperti apa. Kenapa? Karena undang-undang desa ini agak berbeda dengan jenis undang-undang kewilayahan yang lain. Misalnya begini, kita pernah punya undang-undang berkaitan dengan pemerintahan daerah yang kemudian menghasilkan otonomi daerah ya, Undang-Undang 22 tahun 99. Kemudian direvisi di tahun 2004 ya. Kemudian setelah itu ada revisi lagi. Tidak sampai 10 tahun. Jadi karena itu tidak salah juga ada yang berpikir undang-undang desa juga sudah saatnya direvisi. Tapi substansi dari undang-undang desa ini sebetulnya membawa paradigma baru. Kalau kita menggunakan sudut pandang misalnya yang sudah dituliskan, menurut saya perlu dibaca kembali ya, terutama 3 bab awal dan 1 bab terakhir bukunya Pak Yando Zakaria itu tentang kronik Undang-Undang Desa. Nah, paling tidak di sana diingatkan bahwa Undang-Undang Desa membawa paradigma baru ketika melihat desa tidak hanya dari sisi pemerintahan. Karena di Undang-Undang 579 itu menggunakan desa kemudian ya mungkin karena uh, aktivis. Jadi kalau Pak Yando menyampaikan direduksi menjadi hanya sekedar pemerintahan. Padahal sebetulnya dimensi desa sangat sangat luas. Paling tidak ada 3 dimensi besar, yaitu aspek komunitas yang berpemerintahan. Kita tahu desa-desa di masa lalu sudah punya lembaga pemerintahannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah aspek sosial budaya. Kita sudah sama-sama tahu lah seperti itu. Karena kalau nggak ada aspek sosial budaya, maka yang mengikat desa menjadi sulit gitu. Aspek budaya itu membuat kita seakan-akan punya insting untuk bersatu sesama warga desa. Kemudian aspek lembaga-lembaga ekonomi, kita tahu masih ada eh, apa namanya itu masih ada bukti-buktinya. Misalnya kalau di Bali itu eh, masih ada subak, kemudian di tempat lain masih ada awik-awik dan sebagainya. Jadi paling tidak 3 aspek itu, sosial budaya, kemudian ekonomi, lembaga-lembaga ekonomi lokal, serta pemerintahan. Meskipun itu komunitas, tapi sebetulnya sudah berpemerintahan, menjalankan fungsi pemerintahan. Nah, di Undang-Undang Desa itu sejak awal sudah jelas seperti itu. Satu hal yang diingatkan juga oleh Pak Yandu itu bahwa dan di situ disebutkan perdebatan yang kuat antara menggunakan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18, atau menggunakan pasal 18B ayat 2. Ya. Artinya dari awal perdebatan antara apakah ini akan disebutkan bahwa desa itu bagian dari pemerintahan daerah, ataukah lebih ditekankan bahwa desa itu suatu kesatuan hukum yang bersifat istimewa di hadapan negara gitu. Sehingga negara mau tidak mau ya sesuai dengan konstitusi, negara mengakui hak asal usul dari kesatuan hukum ini. Kalau zaman sebelum di sebelum Undang-Undang Dasar 45 direvisi itu disebut sebagai wilayah istimewa. Tapi di bagian yang sekarang, kalau kita lihat pasal 18B ayat 2 itu negara mengakui ya. Itulah sebabnya di dalam Undang-Undang Desa ada tambahan asas baru, yaitu negara mengakui atau asas rekognisi, dan yang diakui adalah hak asal usul atau sebetulnya yang lebih penting kita kenal sekarang sebagai otoritas atau wewenang desa. Jadi kalau ada yang menyatakan itu kan bukan daerah otonom dan sebagainya. Iya, tapi dengan nama lain bahwa negara mengakui hak asal usul atau otoritas desa ya.
desa memiliki wewenangnya sendiri. Nah, yang menarik ini, Ustadz Gus Koco, dengan demikian untuk paling tidak untuk pertama kalinya ya di tahun ini kita bisa sebetulnya bisa tahun lalu sih, cuman mungkin agak sedikit terlewat, tapi di 2022 akhir paling enggak ya, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai kode wilayah, itu kalau kita lihat menjadi menarik ini, yang seringkali di apa namanya diperdebatkan, tapi sekarang menjadi ada faktanya gitu, ada buktinya. Yang pertama, yang sering disebut local state government, artinya desa-desa yang memang dia bagian dari pemerintah di atasnya. Ini yang kemudian sekarang kita sebut 8.498 kelurahan. Kemudian desa-desa yang kita kenal saat ini, yang bukan kelurahan, yang seringkali secara konseptual disebut local self government. Kenapa disebut local self government? Ya sebetulnya dia memiliki hak asal-usul atau wewenang yang diantaranya dulu secara tradisional juga berpemerintahan gitu. Ini kalau kita lihat ada 75.251 desa. Dan yang ketiga adalah yang sering disebut self-governing community. Nah, ini betul-betul yang di dalam undang-undang desa ya. Akhirnya ada desa adat ya. Sebagian mengatakan hanya di undang-undang desa itu desa tidak disatukan ya. Karena di situ paling tidak ada keragaman, ada dua ya, desa dan kemudian desa adat. Plus satu lagi yang tadi local state government yaitu eh, kelurahan. Nah, desa adat kalau kita lihat sekarang ini ada 14 desa yang memiliki kode desa adat. Jadi sebetulnya kodenya sama untuk seluruh desa kelurahan itu, tidak ada indikasi di dalam nomornya. Ya. Tapi indikasi itu ada di dalam eh, penyebutannya, ya, di dalam penyebutannya bahwa itu adalah desa adat gitu. Ya. Jadi kalau yang desa biasa tidak ada tulisan desa adat, tapi kalau eh, desa adat ya, maka di situ ada tulisannya. Di bagian depan diberi tambahan desa adat. Ini mirip seperti kalau kita BUMDesma LKD harus ditambah LKD di belakang gitu ya. Jadi paling tidak di tahun ini itu tiga jenis wilayah yang selama ini sering disebut-sebut itu saat ini semuanya kemudian bisa terbaca ya. Jadi ini ada desa adat semuanya ada di Jayapura. Jadi self-governing community, local self-government, kemudian local state government ini saat ini semuanya ada ya. Nah, tapi yang paling penting kemudian ini kan satu paradigma baru ya. Sebagian bahkan membandingkan dengan undang-undang pokok agraria yang memang isinya paradigma baru yang kemudian lebih pro kepada warga. Di undang-undang desa juga demikian. Relatif paradigma ini, eh, undang-undang ini sangat pro kepada desa ya, kepada warga gitu. Nah, karena itu kemudian menjadi penting bagi kita untuk melihat bagaimana sih proses menuju paradigma baru. Secara konseptual, paradigma baru itu sebetulnya akan sulit untuk dicapai kalau tidak ada tekanan-tekanan, tidak ada upaya-upaya yang sangat maksimal ya. Eh, Contohnya undang-undang otonomi daerah ya, kita harus bersusah payah sampai ada apa namanya kondisi reformasi di tahun 98
sebelum akhirnya muncul undang-undang otonomi daerah yang kemudian di situ desa ya itu dibuat menjadi jelas bagian dari sana gitu. Tidak seperti undang-undang apa namanya itu pemerintahan daerah yang sebelumnya terutama yang mengacu tahun 74 yang di situ desa tidak disertakan gitu. Meskipun peraturan pemerintah kemudian berpengaruh di PP 72 2005 itu yang apa namanya itu istilahnya ya kalau undang-undangnya sudah pro desa yang perlu dicek lebih lanjut memang regulasi di bawahnya. Nah, karena itu ketika menuju 2014 atau kalau bagi DPR itu sebetulnya 18 Desember karena itu penetapan di paripurna ya. 18 Desember 2013 tapi tanda tangan dari Presiden di 15 Januari 2014. Ini menjadi penting masa-masa bagaimana membuat suasana bahwa ada suatu, ini kalau dalam sudut pandang Thomas Kuhn ini, Ustadz kerabat desa, jangan dikira ini kondisi realnya, tapi secara teoritis itu perlu ada perasaan krisis yang tidak bisa dijawab dengan sudut pandang lama. Ya. Nah, baru setelah perasaan krisis itu semakin menguat, maka muncullah paradigma baru. Kira-kira teorinya sih seperti itu. Nah, yang kita perlu sadari bahwa ketika sekarang masanya ingin direvisi gitu, itu kita perlu sadari pertama bahwa ini undang-undang yang membawa paradigma baru. Sehingga apa namanya itu, ya pasti pasti banyak yang menolak, terutama yang di luar paradigma ini. Dan yang di luar paradigma, karena ada paradigma baru, maka yang paradigma lama mestinya ya secara teoritis itu juga lebih banyak. Tapi bagaimana ketika sebagian kecil warga kita itu berhasil mendorong ini menjadi satu undang-undang, itu satu prestasi yang perlu kita hargai Ustadz kerabat desa. Karena dengan cara demikianlah kemudian desa bisa berubah lebih baik. Ada catatan menarik di bukunya Pak Yando itu. Saya nggak tahu apa namanya, kan itu kan sudut pandang satu orang ya. Mungkin pelaku sejarah yang lain bisa punya sudut pandang yang lain. Jadi disebutkan bahwa strateginya selama ini orang selalu mencoba membuat naskah akademik di eksekutif gitu. Tapi dalam proses-proses yang akhirnya kemudian menghasilkan undang-undang desa, justru di situ strateginya adalah menggunakan naskah akademik dari DPD, Dewan eh, bukan DPR-nya ya, dari DPD dan kemudian menjadi apa namanya lobby dan sebagainya ke DPR. Jadi tidak di eksekutif tapi di legislatif. Ini suatu strategi yang kemudian dinilai berhasil gitu ya. Sehingga akhirnya muncullah undang-undang desa yang jelas di situ. Sebetulnya paradigma barunya itu jelas muncul di bagian menimbang karena menggunakan pasal 18 B, B ayat 2 di Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Dan kemudian di asasnya, di situ ada asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Dan untuk materialitasnya, itu ketika ditambahkan bahwa sebagian dari pendapatan desa adalah dari negara, dari APBN. Dan paling tidak dengan cara demikian ada konsolidasi dana di kementerian dan lembaga untuk sampai ke desa. Sudut pandangnya saya kira menarik ini. Sudut pandangnya itu bukan 10% dari dana transfer ke daerah, tapi dana transfer ke daerah ada. Nilai 10%-nya berapa dari transfer ke daerah. Dan nilai 10% itulah yang kemudian diambil dari APBN. Jadi APBN menambahkan sebanyak 10% dari transfer ke daerah. Itu sudut pandang undang-undang desa yang kiranya menarik begitu.
Dengan demikian bisa lebih banyak lagi kalau kalau memang negara eh, bisa menyampaikan gitu. Jadi dengan melihat bahwa ini suatu undang-undang dengan paradigma baru, maka kita perlu mengundang ini Ustadz, kerabat desa sekalian, eh, ya sebetulnya yang menggerakkan, yang menjadi tokoh gitu ketika ini menuju kepada eh, lahirnya undang-undang desa gitu ya. Karena eh, kalau saya tidak termasuk apa namanya, tidak termasuk bagian yang menuju ke undang-undang desa. Saya waktu itu hanya diberitahu di Bappenas, kemudian di apa namanya, bina pemerintahan desa gitu. Ketika ada dokumen-dokumen awal dan bagian saya secara akademis hanya meneliti, kemudian mengusulkan, kemudian menambahkan untuk angka-angka yang dibutuhkan gitu. Tapi yang akhirnya menggerakkan di lapangan tentu saja itu ada rekan-rekan aktivis di sini, makanya kita undang Gus Koco Suryo Putro. Dan sebetulnya di samping itu tentu saja tim para LSM yang bergerak di lapangan, terutama di DPR, dan tentu saja para legislator dan para senator, ya senator di DPD dan para legislator yang memang berperan banyak sehingga pasal-pasal di dalam undang-undang desa seperti itu. Di bagian akhir, kalau menurut saya pribadi nih Ustadz, yang bagian perubahan paradigma itu jangan direvisi tapi dikuatkan. Yang direvisi yang bagian pendukung-pendukungnya saja, karena kita belajar dari Undang-Undang Pokok Agraria itu, kalau apa namanya itu, kalau tidak dijaga, nanti yang bagian-bagian yang mendukung warga desa, yang mendukung rakyat itu yang kemudian bisa turut diubah gitu. Nah, kita berupaya untuk bagian itu tidak berubah, tapi untuk bisa mengetahui bagian mana yang paradigmatik, ya kita perlu perlu sampaikan di pertemuan kita pada pagi hari ini. Kayaknya sih begitu Ustadz. Kenapa menjadi penting dan kenapa kita mengundang para eksponen pra lahirnya Undang-Undang Desa? Karena itu yang membuat kita sekarang bisa bergerak dengan lebih maju. Begitu Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Ivan. Wah, ini refleksi menarik ya kalau kita lihat dari buku Bang Yando Zakaria ini, Kronik Undang-Undang Desa. Nah, sepertinya memang eh, 10 tahun Undang-Undang Desa yang kita pahami dari awal bahwa hanya undang-undang inilah yang selalu membawa mental reformasi ya Gus ya. Raulat desa, percaya desa, Ya, menyejahterakan golongan terbawah gitu ya. Nah, hari ini juga mendapatkan tantangan bagaimana 10 tahun Undang-Undang Desa ini perlu revisi gitu ya, perlu revisi oleh sebagian pihak. Oke, tadi Gus Ipan juga sudah menyampaikan bagaimana sejak Januari 15 Januari 2014 paradigma pembangunan desa atau paradigma pembangunan Indonesia yaitu membangun Indonesia dari pinggiran ya, membangun desa dari. Nah, ini kan nawacitanya Pak Jokowi ketika itu, bagaimana eh, pertumbuhan atau pembangunan Indonesia itu bisa dibangun dari pinggiran, mulai dari desa-desa lah yang 74% itu berada atau secara luas wilayah Indonesia itu berada di desa. Nah, tadi juga sempat disinggung bagaimana aspek sosial budaya, ekonomi desa di kota pemerintahan desa juga mewarnai pertumbuhan dan kemajuan di desa itu sendiri. Nah, kita mungkin bisa beralih ke Gus Koco ini Gus ya, bagaimana eh, refleksi catatan pandangan dari Gus Koco selaku eh, eksternal ya, mungkin eksternal karena memang kaitannya dengan posisi hari ini. Apakah memang eh, 10 tahun Undang-Undang Desa yang
notabene hari ini eh, di peringatannya ya, peringatan 10 tahun Indonesia, menurut pengamatan seorang Gus Koco ini sudah eh, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh tentu saja perancang ya, perancang atau penyusun Undang-Undang Indonesia itu sendiri, baik pemerintah maupun DPR serta teman-teman NGO dan para pihak yang mengusung lahirnya Undang-Undang Desa 10 tahun yang lalu. Kira-kira menurut perspektif Pak D. Koco, silakan Pak D. Waktu dan tempat kita persilahkan ya Gus ya. Saya bisa tambahkan sedikit ya Oke, Ustadz, siap. tambahan Gus. tambahan pertanyaan buat Ya, Gus Koco. Terutama apa namanya, mohon bisa menceritakan bagaimana terutama proses sampai akhirnya bisa lahir undang-undang desa, Gus. Karena apa namanya, setelah lahir relatif eh, data dan sebagainya sudah mulai terkumpul gitu ya, sehingga kita bisa apa namanya melihat plus minusnya juga gitu ya. Cuman kalau yang sebelumnya ini yang sejarah tentang sebelum lahirnya bagaimana pergerakan di eh, apa namanya, kalau ya sekarang pada pakai istilah akar rumput. Bagaimana pergerakan di lapangan itu real berjalan ya. Sejauh yang kami kumpulkan ini tentang sejarah-sejarah undang-undang desa itu ya, sebenarnya yang paling enak memang tulisan apa namanya itu eh, Mas Yando ya. Tapi juga eh, ada tulisan juga di jurnal BIES ini dari apa namanya itu CSIS itu ya. CSIS itu dari Hans Antloff misalnya. Tapi itu tentu saja sudut pandang donor kan ya. Sehingga sehingga apa namanya itu eh, ya namanya juga sudut pandang donor, sehingga di situ dilihat peran komunitas internasional terhadap lahirnya undang-undang desa. Tapi saya kira sejarah masih harus ditulis lebih lengkap lagi nih, Gus Koco. Terutama eh, pergerakan-pergerakan yang muncul dari bawah ya. Saya kira ada kalau menggunakan sudut pandang Mas Yando, ada sudut pandang dari pemerintah, itu pun dibagi dua antara Bappenas dengan Kementerian Dalam Negeri waktu itu, kemudian dari DPD dan dari DPR, terutama tenaga ahli yang mengusulkan berbagai substansi. Tapi yang dari lapangan ini penting, supaya tidak hanya suara donor dan suara suara dari DPR atau tenaga ahli DPR saja, tapi suara pergerakan ini, Gus. Supaya sejarah, nggak mungkin lah yang namanya paradigma baru itu diusung sendirian kan nggak mungkin. Pasti banyak pihak yang kebetulan ada satu kepentingan yang sama gitu. Sehingga eh, kalau dari pemerintah mudah kita lihat usulannya ada di apa namanya notulensi rapat dan naskah akademik dari DPR juga. Nah, yang dari rakyat ini yang sering tidak tidak terekam ya secara tertulis gitu. Itu pentingnya pagi hari ini Gus, antara lain seperti itu. Di samping monggo yang tadi ditambah refleksinya. Kayaknya begitu Ustadz, Gus Kocal. baik Gus Ivan, kita persilahkan ke Pak D. Koco untuk melihat bagaimana refleksi 10 tahun Undang-Undang Desa, apakah memang di Undang-Undang Desa dengan dana desanya telah mampu menuntaskan pertumbuhan ekonomi warga desa, misalnya kan, telah memampukan memajukan desa dan lain-lain. Kami persilakan Pak D. Koco. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk teman-teman pendamping profesional. Ini apa kesempatan yang luar biasa diundang untuk berbicara tentang undang-undang desa. Salam kita makin cakap, desa makin mantap. Mungkin saya coba menjawab apa yang dipertanyakan oleh Gus Ivan tadi tentang apa kronologisnya kayak apa. Jadi yang menarik
Nah, ini mungkin saya akan apa dengan waktu yang terbatas ini saya akan ada dua bagian, mungkin satu bagian tentang yang disampaikan Gus Ivan secara proses perjalanannya seperti apa, kemudian bicara tentang keberadaan pendamping karena ini kan forum SDGs apa ruang cakap ini kan teman-teman pendamping yang lebih banyak di sini. Satu, secara proses sebenarnya ini adalah satu apa ya kekecewaan teman-teman dari kepala desa yang apa Undang-Undang 32 2004 itu sudah mengamanatkan paling lambat 1 tahun itu harus terbit PP dan kemudian peraturan pemerintah itu belum diterbitkan. Kira-kira seperti itu. Awal mulanya dari situ. Kemudian kenapa ini menjadi keresahan karena bicara tentang dana yang untuk apa, untuk desa itu seperti apa. Kemudian ini sebenarnya lebih pada ada satu policy, ada satu kebijakan pada saat itu Undang-Undang 32 itu amanatnya masa jabatan kepala desa itu kan 5 tahun dan kemudian hanya boleh 2 kali. Dan catatan lagi bahwa desa atau pemerintah daerah ini bisa membuat satu kali pilkades untuk masa jabatan 2 periode. Jadi pilkades sekali untuk 10 tahun, tapi habis itu nggak boleh mencalonkan lagi. Kira-kira dari situ apa bermulanya ya, bermulanya karena ini Undang-Undang 32 yang kemudian memberikan catatan apa tentang masa jabatan. Jadi masa jabatan ini memang menjadi hal yang menarik karena 579 itu 82 kali, kemudian habis itu diuji coba 2299 itu menjadi 6 tahun ya 6 tahun kemudian 2 kali juga. Kemudian ada yang menarik adalah BPD itu selayaknya DPRD desa itu apa 2299 lahir 32 itu kemudian merubah nih BPD tidak dalam posisi DPRD desa kemudian apa masa jabatan kepala desa itu hanya 5 tahun dan 2 kali karena pertimbangan dengan apa masa jabatan presiden kira-kira itu. Nah saya pada saat itu berada dalam posisi sebagai NGO. Saya di Semarang waktu itu memiliki organisasi namanya Lembaga Pemberdayaan Bangsa LPB. Jadi Lembaga Pemberdayaan Bangsa waktu itu kita ketemu dengan teman-teman kepala desa Jawa Tengah namanya Praja Jawa Tengah. Kemudian kita banyak mendiskusikan tentang fenomena-fenomena itu dan sebenarnya waktu itu lebih pada ketersentuhan kita ketika di depan kantor kita itu ada SPBU, jadi ada pom bensin. Ternyata salah satu satpam yang ada di situ adalah mantan kepala desa. Jadi sebenarnya lebih pada lebih pada ini kayaknya nggak pantas seorang mantan kepala desa kemudian menjadi security dari SPBU. Kalau menjadi pemilik SPBU oke, tapi ini menjadi security. Ini bagian yang menyentuh perhatian kita kayaknya kalau kemarin sebelumnya di LSM itu kami lebih kepada urusan-urusan sumber daya air. Ini kemudian kita tersentuh untuk itu. Akhirnya kemudian kita sering berdiskusi dengan teman-teman Persatuan Perangkat Desa dan Kepala Desa Jawa Tengah, namanya Praja Jawa Tengah, dan kemudian keluarlah ide gagasan mendorong lahirnya peraturan pemerintah. Jadi kita ini lebih pada mendorong lahirnya peraturan pemerintah dengan beberapa catatan dari hasil diskusi kita. Itu terjadi akhirnya kita melakukan aksi di depan DPRD Jawa Tengah itu 19 Desember 2005. Jadi kalau kemudian kita melihat ini jadi ilmunya ilmu cocok logi kan gitu. Jadi Desember 2005
itu kita aksi di depan DPRD Jawa Tengah. Desember 2013 itu DPR RI mengesahkan undang-undang desa, kira-kira seperti itu. Nah, dari situ kemudian ini sejarahnya hampir hampir terulang. Jadi fasilitasi yang ada itu adalah dari DPRD Jawa Tengah. Kita kemudian ketemulah teman-teman Praja Jawa Tengah dengan AKD, Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur, itu di ruang rapat ruang pertemuan atau gedung ruang serbaguna dari DPRD Jawa Tengah. Itu kita difasilitasi 28 sampai 29 Januari 2006. Nah, nanti kembali lagi kalau kita di DPR itu kejadiannya 8 tahun berikutnya, sewindu berikutnya itu kemudian pengesahan undang-undang desa ini. Ini kalau kita cocok-cocokkan ya, bahwa selalu ada pengulangan sejarah. Nah, kemudian dari situlah lahir Parade Nusantara yang awalnya adalah Parade Nusantara ini singkatan dari Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa Nusantara. Jadi Parade Nusantara yang lahir pada saat itu adalah Persatuan Kepala Desa Perangkat Desa Nusantara. Basisnya adalah Praja Jawa Tengah, Kepala Desa Perangkat Desa Jawa Tengah, AKD Jawa Timur, kemudian dari Bali waktu itu Persatuan Kepala Desa Bali ada di sana. Jadi forum yang kita gelar adalah waktu itu Sarasehan Kepala Desa se-Jawa Bali. Nah, Jawa Barat memang tidak ada di situ. Kenapa? Karena memang secara iklim politiknya pada saat itu ini Jakarta ini lebih dekat ke Jawa Barat, kemudian dorongan-dorongannya ini agak berbeda sehingga waktu itu ada dua kekuatan, Parade Nusantara dan Abdesi. Abdesi ini adalah bagian dari bentukan atau binaan dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri. Kira-kira seperti itu, Gus, atmosfernya ya. Nah, apa yang kemudian menjadi alasan untuk kemudian menjadi pergerakan yang begitu besar, yang kemudian orang selalu berpikir bahwa ada yang mengongkosi atau yang membiayai. Karena waktu itu kan pemerintahan Pak SBY, kemudian ada beberapa pihak yang memang pada saat itu mungkin kurang kurang dewasa untuk menerima kekalahan proses, sehingga kemudian pemikirannya adalah ini ada yang memang menggerakkan dalam konteks melemahkan atau mendorong supaya Pak SBY ini dianggap tidak punya kemampuan dan seterusnya. Itu atmosfer politiknya. Tapi yang kemudian terjadi sebenarnya teman-teman kepala desa waktu itu, karena saya bukan kepala desa, kemudian dipercaya oleh teman-teman Parade Nusantara menjadi sekretaris eksekutif. Jadi saya yang mencoba mempersiapkan beberapa hal ketika mereka teman-teman akan melakukan aksi dan seterusnya. Nah, berlanjut dari Januari 2006 ini, itu 2006 juga. Jadi ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Hampir tiap bulan dari Februari, Maret sampai April itu teman-teman kepala desa itu melakukan aksi ke Jakarta dengan bergelombang. Bergelombangnya itu di Februari kita datang ke Kementerian Dalam Negeri, itu sekitar 150 orang perwakilan dari AKD Jawa Timur, 50-an orang, kemudian karena satu bis waktu itu, kemudian dari Praja Jawa Tengah itu 2 bus sekitar 100 orang. Jadi 156 itu kita konsultasi sebenarnya, tapi konsultasinya agak banyak orang. Itu 9 Februari 2006. Kemudian karena tidak ada respon, kemudian kita bergerak lagi 8 Maret. 8 Maret ini menyampaikan aksi, kita ngarahnya ke DPR karena pemerintah tidak merespon, kita ngarahnya ke DPR dan di situ sudah menyuarakan tentang evaluasi dari PP 72 karena PP 72 itu Desember 2005 kita aksi di Jawa Tengah,
30 Desember itu baru terbit PP 72 atau diundangkan PP 72. Kira-kira seperti itu. Maret kita ke DPR sekitar 7 ribuan orang, kemudian kita bertemu dengan fraksi, dan waktu itu yang kemudian mendukung untuk adanya amandemen. Jadi itu sudah mulai didorong tentang perubahan Undang-Undang 32. Perubahan Undang-Undang 32 ini sebenarnya kalau saya boleh menyampaikan suasana hatinya, itu adalah masa jabatan. Jadi dari 6 jadi 5, kemudian kita mendorong untuk 5 teman-teman ini masih bergerak karena kepala desa merasa 5 tahun belum cukup dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, dan kemudian bicara tentang alokasi dana desa yang pada saat itu menurut teman-teman, karena waktu itu belum ada DD yang dari pusat, tapi hanya dari kabupaten, bagian dari transfer daerah yang 10% itu kemudian teman-teman merasa nggak cukup. Jadi pergerakan kepala desa yang cukup masif, perangkat desa yang cukup masif, ini memang lebih pada kuasa dan harta, artinya masa jabatan dan uang, kira-kira seperti itu. Yang kemudian karena pertimbangan itulah pergerakan itu begitu masif dan tidak perlu dibiayain, kira-kira seperti itu atmosfer yang ada di dalamnya. Nah, kemudian dari teman-teman melihat bahwa 72 ini harus dilakukan review. PP 72 dilakukan review, makanya kemudian reviewnya itu lebih ke Mahkamah Agung. Itu dilakukan di bulan April 2006. Kita mengajukan review ke Mahkamah Agung tentang larangan masa jabatan, kemudian larangan menjadi pengurus partai politik. Ini lebih karena memang legal standingnya adalah kepala desa yang kemudian kena dampak. Kira-kira seperti itu. Karena menurut kami waktu itu, menurut teman-teman waktu itu adalah masa jabatan yang 2 periode ini tidak cukup, dan kemudian larangan menjadi pengurus partai politik ini diskriminatif. Kenapa diskriminatif? Karena kepala daerah sampai presiden, wakil presiden waktu itu Pak SBY dan Yusuf Kala, itu kan Pak Yusuf Kala menjadi ketua dari Partai Golkar gitu. Artinya ya jangan diskriminatif. Awalnya pergerakannya dalam konteks seperti itu, kemudian kami dari teman-teman ini kemudian 22 Juli 2006 ini kita menggagas satu forum, sekaligus waktu itu saya meluncurkan majalah Suara Praja waktu itu kita mendiskusikan akan dibawa kemana desa. Jadi Quo Vadis, desa masa depan desa Indonesia. Kira-kira seperti itu. Itu 22 Juli 2006. Nah, 22 Juli 2006 itu yang hadir pada saat itu adalah anggota DPD dari Jawa Tengah, Prof. Darto, kemudian dari PKB itu Pak Bahrudin Nasori, kemudian dari Golkar itu Pak Priyo Budi Santoso, dan kemudian dari Kementerian Dalam Negeri waktu itu salah satu direktur, kalau nggak salah saya lupa di bawah stafnya direktur waktu itu, karena direkturnya Pak Girsang, kemudian ada stafnya Pak Girsang yang hadir di situ. Dan memang kalau bicara bahwa undang-undang pemerintah daerah itu perlu dipecah menjadi 3 undang-undang, kalau yang saya terlibat langsung, saya menganggap bahwa ide awalnya itu dari Semarang, di ruang pertemuan hallnya Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah 22 Juli 2006. Disitulah yang pertama melontarkan adalah Prof. Darto, DPD RI. Jadi beliau menyampaikan undang-undang desa itu harus diatur dengan undang-undang khusus dan seterusnya. Kemudian terlontarlah salah satu akademisi dari Unisula waktu itu menyampaikan idenya 3 itu.
dan akademisi dari Undip juga menyampaikan idenya undang-undang pemerintah daerah dibagi menjadi undang-undang pemerintah daerah, undang-undang desa, dan undang-undang pilkada. Kira-kira itu secara sekilas perjalanannya, dan kemudian masih di 2006 itu kemudian ada aksi berikutnya yang pada saat itu kemudian kita bisa diterima oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu Pak Ma'ruf ya, Pak Ma'ruf Menteri Dalam Negeri, kita ingat betul. Jadi kalau dalam aksi mungkin Gus Ivan banyak teman-teman dari pergerakan, setiap aksi itu kan kita mesti menetapkan kemenangan besar dan kemenangan kecil. Kemenangan kecil itu harus selalu kita dapatkan untuk kemudian memacu pergerakan lanjutan. Nah, kita selalu menetapkan kemenangan-kemenangan kecil itu. Jadi waktu aksi pertama kemenangan kecilnya adalah kemudian itu menjadi perhatian. Kemudian aksi kedua kemenangan kecil kemenangan kecil yang kita harapkan adalah statement dari teman-teman politik waktu itu di DPR. Kemudian yang ketiga aksi yang cukup besar itu saya memberikan catatan kemenangan kecilnya adalah statement dari Presiden. Dan alhamdulillah pada saat aksi kita bulan April itu Presiden SBY waktu itu membuat acara di Wonosobo mengundang semua kepala desa dan hanya satu orang kepala desa yang hadir di situ, dan itu kepala desa yang sudah sepuh gitu kan. Ketika kemudian Pak SBY ingin berbincang, itu kemudian kepala desa yang sepuh ini menyampaikan, saya kalau sehat mungkin saya juga ikut. Jadi kemudian saat itu Pak SBY membuat statement, ya silahkan teman-teman kepala desa untuk untuk jalan-jalan ke Jakarta, bahasanya seperti itu. Artinya pada saat itu kemudian kita merasa bahwa kemenangan kecilnya udah kita dapat nih. Nah, dari 2006 ini perjalanan kemudian menjadi pergumulan beberapa aktivis. Kira-kira seperti itu, Gus. Jadi Gus Ivan mungkin juga sempat mengikuti pada saat kepala desa ini cukup masif. Ini ada teman-teman NGO yang sedang melakukan dorongan undang-undang masyarakat adat, Gus. Nah, itu Bang Jando ada di sana dengan komunitasnya. Nah, pergerakan itulah yang kemudian terjadi komunikasi antar kita, dan uh, kalau salah mohon nanti ada pihak dari teman-teman masyarakat adat yang bisa memberikan koreksi. Teman-teman waktu itu tidak terlalu yakin untuk mampu mendorong undang-undang masyarakat adat. Melihat pergerakan kepala desa, oh ini kawan baik ini. Kita masukkan saja ide masalah adat itu di undang-undang desa. Kira-kira yang saya tangkap waktu itu seperti itu, karena saya sangat intens mendampingi teman-teman kepala desa, sehingga kita merasakan bahwa waktu itu semacam kolaborasi itu terjadi, dan kemudian berproseslah itu mendekati pemilu 2009. Jadi setiap produk undang-undang yang terkait dengan daerah itu selalu dekat dengan pemilu. Nah, mendekati 2009, waktu itu kemudian Pak SBY menggunakan momentum itu dengan menyampaikan bahwa nanti kita akan mendorong lahirnya undang-undang desa. Kira-kira kayak gitu, Gus. Ini 2009 menjelang pemilihan beliau yang kedua kan, kira-kira kalau logika politiknya kayak gitulah. Dan disinilah kemudian Pak SBY masuk di 2009, janjinya pada saat itu adalah 2012 ini mestinya sudah ada undang-undang tentang undang-undang desa, sehingga prosesnya itu berjalan. Teman-teman Kementerian Dalam Negeri menyiapkan naskah akademik, teman-teman DPD juga mempersiapkan itu. Jadi kalau dalam satu forum yang saya sempat ikuti, itu sempat tersampaikan bahwa undang-undang desa
yang ada saat ini itu tidak berbasis naskah akademik dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi basis naskah akademiknya bukan dari situ. Mungkin yang seperti disampaikan Bang Jandu di bukunya itu bahwa itu dorongan dari DPD, kira-kira seperti itu. Jadi ini catatan-catatan yang masih ada di saya dan alhamdulillah saya mendokumentasikan itu di blog yang saya bikin. Jadi kalau bicara jejak digitalnya ketahuan lah. Nah, konteks yang tadi disampaikan, undang-undang desa ini akan berbasis dari Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang Dasar 2002. Itu saya sampaikan di forum rapat dengar pendapat di DPR saat itu, menterinya sudah Pak Gamawan Fauzi waktu itu. Pak Gamawan Fauzi saya karena itu prosesnya setelah 2009, saya sampaikan, Pak Menteri, ini kita akan membuat undang-undang desa berbasis Undang-Undang 2002, Undang-Undang Dasar 2002 atau Undang-Undang Dasar 1945 karena framingnya kan berbeda. Nah, itulah yang kita sempat pertanyakan pertama kali dengan Menteri Dalam Negeri karena menurut kami waktu itu 2008 kami sudah kemudian dari Lembaga Pemberdayaan Bangsa kami mendirikan Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara dan kita mendapat undangan di DPR waktu itu. Kita sampaikan karena beda ketika kita menggunakan dasar undang-undang dasar 1945 yang asli, maka memang perlu ada undang-undang desa. Tapi kalau 2002 harusnya nggak ada. Undang-undang desa itu nggak perlu ada. Kenapa? Karena kata desa itu nggak ada. Tapi kalau Undang-Undang Dasar 45, maka desa itu harus jadi semacam daerah istimewa. Istimewa tingkat 1 itu adalah provinsi, istimewa tingkat 2 itu adalah kota, jadi kayak Solo, kota Solo, karena kerajaan Surakarta Hadiningrat gitu kan. Kemudian istimewa tingkat 3 itu desa yang kemudian ada desa-desa yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka dan tidak pernah ada pernyataan dari raja desa yang kemudian waktu itu sebagai tanah perdikan dan seterusnya itu menyatakan kedaulatannya diserahkan ke negara kesatuan Republik Indonesia itu nggak pernah ada. Jadi secara legal standingnya, keperdataannya itu nggak pernah desa itu menyatakan bergabung ke NKRI, nggak ada. Jadi kemudian waktu itu lumayan menarik diskusinya dan akhirnya ya tetap desa perlu diatur bla 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 dan seterusnya dengan kemudian urusan adat dan seterusnya dimasukkan bahkan sampai ke peradilan tingkat desa. Itu kepala desa adalah hakim dari perselisihan. Itu kemudian disitulah ini proses pasca 2009 setelah Pak SBY periode yang kedua. Kira-kira itu Gus. Nah, memang yang menjadi menarik adalah bahwa ketika desa pergerakan teman-teman ini mungkin jadi kita waktu itu karena ini sudah masa lalu jadi kita boleh bongkar-bongkar juga kan Gus. Jadi waktu itu memang sebenarnya semangatnya kepala desa perangkat desa kalau saya boleh katakan nggak ada semangat tentang bagaimana pemberdayaan kemudian penguatan ini nggak ada. Kita dari NGO ini yang kemudian mendampingi ini yang kemudian menyisipkan itu. Mereka ini urusannya adalah karena di PP itu ya karena di PP itu ada keberadaan tentang sekretaris desa ya sekretaris desa yang kemudian jadi PNS kan kira-kira seperti itu tuh menjadi bagian yang kecemburuan perangkat desa lain. Jadi berangkatnya itu dari rasa cemburu, kemudian dengan larangan menjadi pengurus partai politik.
ini bahasa cemburunya gitu kan. Kemudian pengen lebih dari 5 tahun, pengen lebih dari 10% ADD dan seterusnya. Itulah yang sebenarnya semangat pergerakannya di situ kita melakukan injeksi pemikiran tentang kesadaran bahwa oke, dana perlu besar ke desa, tetapi bahwa penguatan desa, badan usaha milik desa itu harus dikuatkan. Saya punya dokumentasinya bahwa yang menyuarakan tentang badan usaha milik desa itu di salah satu buku anatomi undang-undang desa juga jelas di situ nama Suryo Koco relawan pemberdayaan desa Nusantara itu bicara tentang BUMDes. Jadi penguatan ekonomi desa ini harus dilakukan. Idenya sebenarnya lebih pada bagaimana waktu itu zamannya waktu zamannya Bung Karno itu ada Menteri Ekonomi kita Sumitro itu mengatakan tentang apa uh, benteng ekonomi tentang bahwa keturunan yang non pribumi tidak boleh berbisnis sampai di tingkat desa, bolehnya cuma di tingkat kecamatan, nggak boleh punya tanah dan seterusnya. Jadi sebenarnya proteksi yang harus dilakukan itu yang harus dikuatkan. Nah itu semangat yang RPDN waktu itu dorong. Nah waktunya tinggal 3 menit. Oke, karena waktunya tiga menit, mungkin saya ingin lebih menguatkan kepada teman-teman pendamping. Terus terang Gus, saya perlu menyampaikan ini kenapa? Karena saya agak risau ketika bahkan sempat ada satu WA masuk ke saya, Pak Dini tahu apa? Kita pendamping desa lebih paham tentang desa. Jadi buat saya tersentak kaget juga gitu kan. Dan undang-undang desa itu adalah gerakan dari kepala desa, perangkat desa yang tadi saya sampaikan sejarahnya. Teman-teman ini nggak ada bergerak apa-apa. Emang ada pergerakan teman-teman? Nggak ada itu. Jadi tolonglah hargai teman-teman kepala desa, perangkat desa ini sebagai orang-orang yang mendorong keberadaan Anda gitu. Jadi jangan kemudian mereka dipandang rendah. Kalau toh itu dianggap anak, ya Anda jangan memperlakukan anak Anda semena-mena. Orang anak aja kita perlakukan dengan baik gitu kan, harus diapresiasi. Mereka adalah potensi yang harus dikembangkan. Nah, Undang-Undang Desa jelas sekali amanatnya. Dari ketentuan umum itu angka 12. Di situ menyampaikan tentang pendampingan yang sesuai dengan esensi dan masalah masyarakat, prioritas kebutuhan masyarakat desa. Itu mulai dari ketentuan umum tentang pendampingan. Kemudian masuk di bab 14, pembinaan dan pengawasan. Di situ pasal 112, pemerintah daerah dan seterusnya, kemudian melakukan pembinaan dan di di ayat 4-nya pemberdayaan masyarakat desa dimaksud dilakukan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembangunan desa dan kawasan. Artinya keberadaan teman-teman pendamping itu karena ada kata pendampingan di Undang-Undang Desa 112, 114 pengawasan dan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana ini melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan melalui bantuan pendampingan dan bantuan teknis. Jadi di situ ada kata pendampingan 114, 115 pembinaan pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten sebagaimana dimaksud melakukan percepatan pembangunan daerah melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan. Itu bisa dimaknai bahwa pendampingan dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak kemudian dilakukan oleh pemerintah pusat mengangkat teman-teman jadi tenaga kontrak di tingkat pusat. Ini kan satu proses saja, tetapi bahwa proses pendampingan itu kemudian menjadi amanah yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi. Oleh karenanya pesan makanya saya
sangat mendukung ketika berbicara bahwa kita makin cakap, desa makin mantap. Artinya kesadaran untuk meningkatkan kecakapan, kemampuan teman-teman pendamping menjadi penting. Bukan kemudian kecakapan atau kemampuan teman-teman untuk menghinakan atau merendahkan desa. Desa itu nggak iso apa-apa. Kalau nggak ada pendamping, buyar itu semua kepala desa masuk penjara. Bos, kepala desa sebelum undang-undang desa, sebelum ada PNPM, itu ada desa yang mengelola bantuan dari luar negeri. Sampai miliaran. Nggak ada, aman. Mereka ini lebih pada ketidaktahuan. Saya sering menyampaikan bahwa tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang terlambat tahu. Bagaimana kita, teman-teman pendamping, teman-teman pemberdaya masyarakat, itu kemudian menjadi bagian yang mempercepat tahu. Mereka yang tadinya nggak tahu jadi lebih cepat tahu. Dan itu saya alami, saya rasakan betul ketika melakukan pendampingan ke teman-teman kepala desa perangkat desa. Pernah ada satu momentum kita itu di Kebumen waktu itu saya ingat betul perdebatan antara kepala desa perangkat desa dengan anggota dewan dan sekda. Itu yang kemudian teman-teman anggota dewan dan sekda kaget adalah ketika kepala desa memiliki dokumen tentang kebijakan dari pusat yang sekda dan anggota dewan itu belum punya. Artinya apa? Artinya yang kelihatan paham itu adalah yang lebih dulu tahu. Nah, bagaimana kita memberikan penguatan itu. Jadi kira-kira seperti itu. Betul memang tidak semua pendamping seperti itu. Saya sangat paham. Banyak sekali pendamping-pendamping yang hebat, yang paham betul membawa diri, dan itu adalah teman-teman yang ada di ruang cakap. Saya yakin karena ini bagian dari apa semangat yang selalu disampaikan oleh Gus Ivan tentang bagaimana memberikan kebaikan, bagaimana kita itu harus berperilaku yang baik dan benar sebagai seorang pendamping yang kemudian sebagai penyuluh. Suluh itu adalah obor, suluh itu adalah lampu, penyuluh itu adalah pemberi terang. Pemberi terang itu adalah mereka yang menerangkan, yang memberikan penjelasan, kan kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, mungkin saya terlalu meletup-letup, cukup marah ketika kemudian, dan saya waktu itu memang tidak memberikan respon apapun. Saya bilang silahkan Anda belajar sejarah lah. Dan silahkan cari Suryo Koco di googling aja tentang desa. Jadi supaya tidak salah paham atau salah memahami. Jadi kalau dianggap bahwa saya tidak paham desa, ya mungkin sebelum Anda jadi pendamping, sebelum Anda jadi fasilitator PNPM, ya saya sudah berkecimpung dengan urusan desa. Dan satu lagi, saya awal ketika mendampingi teman-teman kepala desa dari 2004-2005, saya adalah salah satu orang yang memang sangat tidak respect dengan PNPM. Kenapa? Karena PNPM waktu itu lebih pada meninggalkan desa. Oke, penguatan desa bisa dilakukan dengan penguatan masyarakat, tetapi sangat naif ketika kemudian desa itu diabaikan. Bahkan desa sepertinya tidak diajak berembuk. Fasilitator merasa lebih hebat daripada kepala desa dan perangkat desa. Mungkin itu Gus, maaf ini waktunya jadi lebih dan saya terlalu meletup-letup karena buat saya ya ini momentum satu dasawarsa, satu dekade, 10 tahun undang-undang desa. Saya paham betul bahwa memang ada bagian yang perlu dilakukan revisi, tapi bahwa kemudian revisi atau kalau kita bicara renovasi, ibarat kata kita mau merenovasi rumah, setidaknya kita harus tahu bahwa alur pondasinya kayak apa.
Jangan kemudian dari pondasi-pondasi itu tiang-tiangnya kemudian dirubuhkan, kemudian membuat pondasi baru. Kira-kira seperti itu. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang merasa tidak nyaman dengan ucapan saya karena memang buat saya sebenarnya harapan terakhir untuk percepatan profesional desa dan kecerdasan masyarakat desa ya adanya di pendamping profesional desa yang memang digaji untuk itu. Relawan pemberdayaan desa Nusantara boleh disearching. Semangat dari awal adalah mencerdaskan masyarakat desa, meningkatkan profesionalitas aparat desa. Dua itu sebenarnya sangat mungkin dan sangat bisa dilakukan oleh teman-teman pendamping profesional desa. Terima kasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewa. Ini perspektif baru ini Gus. Ada refleksi juga yang Ya, disampaikan oleh Pak De Suryo Koco selaku salah seorang pelaku ya lahirnya Undang-Undang Desa. Mungkin sebelum kita akhiri, Gus Ivan ada masukan refleksi terkait dengan satu dasawarsa Undang-Undang Desa, di mana kita melihat ya, desanya sudah makin maju ya Gus ya. Monggo Gus. ya. Kalau setelah Undang-Undang Desa diresmikan ya, itu ya saya bisa aja berbicara. Tapi kalau yang sebelum itu sebetulnya memang tidak banyak ikut saya gitu ya. Jadi apa namanya? Makanya kita perlu mengetahui itu. Dalam sudut pandang baru sekarang, di mana studi historis ya, studi sejarah itu menjadi sangat penting. Itu yang menarik ya sejak adanya kalau di Indonesia sejak Pak Sartono Kartodirjo itu, kemudian yang lebih dilihat adalah pergerakan yang real di lapangan, gitu. Karena itu yang lebih bisa memberikan pengetahuan kepada kita kenapa satu hal baru itu bisa muncul, apalagi satu regulasi besar seperti Undang-Undang Desa itu. Bahkan kalau dalam sudut pandang postkolonial itu postkolonial itu artinya mengedepankan yang di lapangan ya, golongan-golongan uh, rakyat dan golongan orang-orang kecil gitu. Itu sebetulnya uh, percaya bahwa ini tidak hanya soal keberanian berpendapat ya, yang di situ intelektual mungkin banyak nulis gitu. Tapi keberanian fisik sebetulnya. Keberanian untuk turun di jalan, keberanian untuk digebukin dan kemudian siap-siap untuk membalas, keberanian untuk di rumahnya mungkin disatroni atau seperti apa. Nah itu, jadi hal-hal seperti itulah yang perlu kita sadari juga gitu. Itu makanya ketika sudah sampai muncul undang-undang desa yang sebetulnya dari sisi konsep maupun implementasi relatif sudah banyak membantu desa gitu, sudah banyak membuat desa semakin maju. Jangan sampai nanti kalau di apa ya direvisi itu semangat-semangat yang seperti itu ikut revisi itu. Jangan sampai begitu itu ya. Jadi apa namanya perjuangannya sudah panjang. Saya kira sudah lebih dari kalau kita satu dasawarsa tadi sampaikan oleh Gus Koco juga. Perjuangannya sendiri juga satu dasawarsa itu untuk sampai ke undang-undang desa. Jadi hanya untuk menyadarkan kita bahwa undang-undang desa itu hasil perjuangan panjang dan ini salah satu hasil terbaik gitu. Sehingga supaya kita tidak semena-mena, tidak kayak biasa-biasa saja gitu ya. Ada dulu yang sering orang menyampaikan, wah kalau saya lahir pada saat itu gitu, pada saat Nabi ada, saya pasti golongan beriman. Kan belum tentu juga. Karena pas kita ngalami kayak sekarang ini, apakah kita bisa merasakan bahwa undang-undang desa itu satu prestasi besar ya dalam sejarah desa itu. Kalau kita
belum bisa merasakan begitu itu ya khawatirnya eh, nggak bisa melihat yang hal itu. Gitu. Jadi saya kira tadi benar beberapa pokok yang penting masing-masing punya kepentingan. Tapi kalau usul saya sih yang penting kita jaga kepentingan warga desanya itu. Ya. Tadi sudah disampaikan kepala desa punya kepentingan, aktivis pun punya kepentingan, pemerintah jelaslah punya kepentingan, donor di dalam tulisannya itu juga memperlihatkan kepentingannya. Tapi sepanjang itu untuk warga desa ya tetap patut kita perjuangkan sih. Kayaknya begitu Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Gus Kaca. Baik, terima kasih Gus Ivan. Terima kasih Pak Dekoco. Eh, Kerabat SDGs Desa, seperti tadi ya, sejak 15 Januari 2014, ketika dimulai paradigma pembangunan Indonesia yang dimulai dari pinggiran atau dimulai paradigma pembangunan desa, kita melihat bahwa seiring berjalannya waktu dan lahirnya atau turunnya dana desa sebagai stimulus bagi desa untuk memajukan pertumbuhan ekonomi warga desa, ada banyak persoalan ya atau banyak tantangan di tingkat desa seperti misalnya pengangguran gitu ya. Lalu eh, rata-rata lama sekolah dan harapan hidup warga desa itu kemudian menjadi meningkat eh, berkat adanya dana desa di samping memang sebelumnya ada alokasi dana desa gitu ya yang dikelola oleh desa. Dan dalam kurun waktu satu dasawarsa ini, 10 tahun sejak Undang-Undang Desa lahir, kita juga melihat bahwa desa-desa di perbatasan Indonesia juga menjadi titik hubung kolaborasi bagaimana pembangunan desa-desa itu dapat dilakukan. Bahkan seiring berjalannya waktu, Pak Ivan juga sering menyampaikan bahwa ada juga desa-desa yang kemudian mampu melakukan terobosan-terobosan ya, kerjasama dengan eh, luar negeri barangkali seperti itu ya. Lihat dari BUMDes-BUMDes yang bergerak dengan eh, komoditi ekspor impor ke luar negeri. Sehingga sumbu-sumbu konektivitas ekonomi desa, lalu asimilasi budaya di tingkat desa dengan tetap berpijak kepada kedaulatan desa itu muncul, tumbuh, dan berkembang di 10 tahun implementasi Undang-Undang Desa. Dan harapan kita bersama, barangkali seiring berjalannya waktu juga semakin dewasanya desa, apa yang menjadi harapan Undang-Undang Desa, harapan kita bersama itu mampu memajukan desa-desa yang ada, yang hari ini juga bahkan secara total mengalami pertumbuhan ya, dari 74.000 desa menjadi 75.000 lebih desa di Indonesia. Terima kasih Gus Ipan, terima kasih Pak Dekoco. Mudah-mudahan diskusi kita pagi hari ini, topik 10 tahun Undang-Undang Desa dapat memberikan inspirasi nih guys, inisiasi bagi desa-desa untuk terus mengembangkan desa-desanya maju dan berkembang sebagai harapan desa dan masyarakat desa. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Kita bertemu kembali esok pagi dalam topik yang tidak kalah menarik di ruang cakap SDGs Desa. Desa makin cakap, kita makin mantap. Kita akhiri pertemuan pagi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera, salam SDGs Desa.